Hai guys, selamat bergabung kembali di Investing Journey ID. Nah guys, setelah hiruk pikuk drama MSCI kemarin, ya setelah dari MSCI yang modelnya mohon sabar cuan hilang itu, sekarang sudah beneran jadi Morgan Stanley Capital International. Ya akhirnya respon market di Indonesia yang beragam ya semenjak semenjak beberapa hari lalu. Dari apa nih, kita lihat chartnya dulu ya. Saya sampai lupa karena shock juga sih. Ya tanggal 28 Januari ya 28 terus 29 terus kemarin tanggal 2 dan 3 Februari pun juga masih kena shock terapi. Nah, teman-teman, pasti nggak enak banget ya melakukan investasi lalu apalagi buat teman-teman investor-investor di Papua ya yang baru yang baru bergabung, panik mungkin ya pasti ya. Tapi percayalah, ini kesempatan-kesempatan baik yang seperti ini nggak datang tiap hari ya. Namanya psikologi market. Nanti nanti pelan-pelan juga kalian bakal pelajari lah. Nah, yang mau saya bahas dalam berapa nih? Satu, dua, tiga, empat, lima. Ya 5 hari bursa, ya kurang lebih 7 hari, 8 harian lah ya. 7 harian dengan weekend. Gimana rasanya teman-teman? Enak kan? Ya semua pada sumpah serapah ya. Ada yang memanfaatkan kesempatan ini untuk membeli lagi ya. Ya tapi jangan juga yang kayak buy 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 terus akhirnya cut loss ya. Jangan juga ya. Nah selalu makanya seperti yang selalu kita ingatkan dan kita gaungkan bahwa berinvestasi harus dilakukan dengan cermat juga ya, dengan penuh sikap kehati-hatian. Nah, hari ini aku mau update ya. Kita share screen dulu. Oke. Oke, teman-teman udah lihat ya. Nah, nah ini aku mau share ke teman-teman yaitu major update ya. Major update on MSCI related issues di 4 Februari 2026. Ya, ini hari ini tanggal berapa nih pas? Oh iya pas ya. Saya recordnya jam 9 nih, 8.54. Oke. eh dari gonjang-ganjing pasar ya. eh Banyaknya koreksi yang terjadi. Itu berapa persen nih ya? Kita lihat ya. 15 nih ya dari sorry, kita lihat dari closing ya. Dari closing ke lowest itu ada 16-an persen ya. Gimana rasanya? 16% bursa itu sakit ya. Beda sama 16% emiten ya kalau di Porto. Tapi nggak apa-apa teman-teman. Namanya juga perjalanan hidup. Jadi jalanin aja ya kan. Nah, kita punya kabar gembira juga, ya, kabar gembira dan juga dari update MSCI itu kita akhirnya punya nahkoda baru. Nah, siapa ya nahkoda barunya? Ya, ini dia. Ada Ibu Frederika Widyasari Dewi ya, dari nahkoda baru untuk OJK, dan juga nahkoda baru untuk Bursa Efek Indonesia adalah Pak Jeffrey Hendrik. Oke, selamat buat Ibu Frederika ya, Bu Ika, dan juga Pak Jeffrey ya. Ya semoga dengan adanya pergantian pemain ya, pimpinan, semoga diharapkan Bursa Efek kita dan juga iklim investasi dan juga keuangan kita di Indonesia semakin menjadi lebih baik. Nah, sama seperti tuntutannya MSCI kemarin, akhirnya tanggal 3 berarti ya. Tanggal 3 kemarin akhirnya ada nih kita ngobrol-ngobrol dengan MSCI ya. Pihak dari Indonesia dan juga MSCI sendiri. Apa aja sih key takeaways-nya ya? Ya, fokus utamanya adalah tetap transparansi bursa sebagai tolak ukur baru nih.
di perekonomian Indonesia yang dicerminkan melalui bursa saham ya, Bursa Efek Indonesia. Ya, ada peningkatan transparansi dan likuiditas pasar, yaitu poin pertama. Pembukaan data investor menjadi 27 subtipe ya. Jadi banyak ya. Lalu ada keterbukaan informasi kepemilikan saham lebih dari 1%. Sebelumnya kalau kalian lihat di keterbukaan informasi ya, mau lihat di RTI atau di sekuritas, Stockbit ataupun apapun itu ya, biasanya ada di websitenya bursa juga ada. Itu biasanya, bukan biasanya. Dulu kalau misalkan kamu kepemilikan sahamnya nggak sampai 5% ya dari total saham yang beredar, itu kamu nggak masuk di specify namanya, tapi cuman ditulis sebagai masyarakat atau enggak lain-lain. Sekarang kalau kamu punya lebih dari 1% aja ya kepemilikan saham di satu emiten itu, nanti kamu bakal ditulis namanya. Ayo, siapa yang mau borong beli nih? Mumpung harganya lagi koreksi, beli yang banyak biar bisa masuk dalam keterbukaan informasi ya. Ditunggu ya. Oke, berikutnya adalah ketentuan free float menjadi 15%, sebelumnya 7,5%. Ya, ini ada beberapa ya yang seperti yang udah pernah saya update di video sebelumnya juga, akhirnya ditetapkan. Nah, ada timbal balik nih sekarang. Jadi MSCI bersedia memberikan panduan terkait metodologi dan mekanisme perhitungan yang akan digunakan dalam penilaian indeks. Nah, ini untuk nanti satu emiten itu bisa masuk, bertahan, dan juga dikeluarkan dari indeks MSCI. Dikasih tahu sekarang guideline-nya. Jadi udah nggak perlu nebak-nebak buah manggis dan kancing baju. Untung saya nggak. Oke, paling cuma itu aja. Nah, ini ada 27 subtipe data investor ya. Eh ya, oke deh. Saya kasih waktu buat teman-teman lihat. Eh ya, itu deh. Nanti kalau misalnya teman-teman mau lihat tinggal di pause aja ya. Nah, respon dan sentimen pasar ini beragam sekali ya. Kalau teman-teman lihat ya, ada yang penurunan 16 persenan ya dari dari closing ke week ya, ke week terendah yang tercatat tuh 16% sekian. Walaupun closingnya yang enggak 16 persenan ya. Nah, teman-teman kalau lihat respon dan sentimen pasar ini beragam. 5 hari aja ya, bursanya nggak tenang dan bergejolak volatil. Tuh hasilnya udah seperti ini. Tada. Oke guys, sengaja. Mohon maaf, saya izin dulu ya di sini. Saya sengaja nggak sensor nama username-nya ya. Maksudnya supaya kalian juga bisa carilah di Stockbit ini. Ya maksudnya gini teman, ini kita jadikan pelajaran aja, bukan berarti kita menjudge ya, menjudge ataupun menyudutkan pihak-pihak tertentu di postingan ini ya. Ya semoga teman-teman 5 hari market, 5 hari market volatil, ya teman-teman nggak menjadi terganggu seperti ini. Ini sebagai contoh kecil aja ya. Kalau kalian lihat di komen-komen lain ya, apalagi yang biasa jadi investor bumi siapa? Bumi Dewa ya, begitu turun koreksi, percayalah teman-teman, bukan kalian aja yang rasain sulitnya ya, semua juga rasain. Dan juga itulah kenapa selalu di encourage ya, diingatkan, dihimbau buat teman-teman semua investor-investor ya, untuk menggunakan akal sehat, rasionalitas, dan yang paling penting melakukan sikap kehati-hatian. Hati-hati ini ya bukan berarti kalian hati-hati, masuknya dikit-dikit aja. Bukan, bukan begitu. Bukan semerta-merta langsung begitu ya. Hati-hati ini adalah memperhatikan dan mempertimbangkan ya faktor resiko plus juga potensial keuntungan yang mungkin kalian dapatkan. Jangan pernah kalian hilangkan faktor resiko itu ya. Bagaimana caranya? Ya pasang stop loss ya. Mungkin kalian yang nggak disiplin ataupun yang nggak bukan nggak menganggap ini serius ya, tapi mungkin bahasanya apa ya, kaget lah ya, nggak siap ya, nggak siap, nggak tidak mempersiapkan bahwa akan separah ini ya, mungkin nggak pasang stop loss dan lain-lain ya. Tetapi tetap batasi resiko ya. Jadi maksudnya gimana nih, bro? Ya apa ya bahasanya ya? Pakai uang dingin,
itu penting ya. Nanti kalau misalnya itu kalian lihatlah di video yang cut loss itu ya nanti. Tapi intinya gini, iya benar juga, ada juga yang ngomong gini, sedingin-dinginnya uang dingin yang dipakai di investasi, kalau lagi ruginya banyak jadi panas juga ya kan. Ya tapi maksudnya gini, uang dingin aja bisa begitu, apalagi kalau misalkan kalian pakai uang SPP anak atau misalkan uang operasional rumah tangga, ya harus bayar tagihan, kalian masukin ke saham, kalian gambling lah namanya. Mungkin secara perilaku itu betul gambling ya, karena di saham ya kalau kalian masuk berdasarkan seleksi emiten yang benar, lalu ada penilaian-penilaian tertentu, itu bukan gambling ya. Ya gambling itu kalau misalnya kalian nggak kenal nih apa, pokoknya ini harga lagi naik nih kita buy, nggak ngerti langsung buy. Ya itu gambling ya. Mempertaruhkan segala sesuatunya di saham juga nggak baik. Dan saya harap juga di nasabah-nasabah saya juga nggak seperti itu ya. Oke teman-teman, apa? Oh iya nih ada juga nih ya. SPP anak, cicilan mobil, semua itu salah ya teman-teman. Sayang sekali, tapi kita di sini nggak mau menjudge ya. Semoga ini nggak terjadi di teman-teman semua. Oke, key takeaways-nya apa nih di hari ini tanggal 4? Kemarin Selasa tanggal 3 itu IHSG tutup menguat di level 8.122 60 basis poin ya, atau menguat sebesar 2,52%. Ya, akhirnya hijau ya, rebound ya. Happy ya, kemarin happy kayaknya. Semoga tanggal 4 ini juga ditutup hijau kembali ya. Sampai kemungkinan mungkin di tanggal 14 ya. Kita lihat lah ya. Semoga Valentine tahun ini ditutup dengan hijau-hijau deh. Ya. Habis itu ya kalau mau merah ya mungkin merah lah. Oke, secara sektoral perdagangan dan pergerakan IHSG ini eh didukung oleh basic materials ya dan industrials. Adapun saham big caps yang menjadi penopang indeks itu Bumi 20%. Ayo, mana itu? Yang bilang Bumi datar. Kamu lihat nih 20%. Beli nggak kemarin? Dewa 14,13% dan Bufa 12,8%. Nilai tukar rupiah terhadap dolar AS juga menguat ya. Eh, Menguat tipis ya, tapi intinya expected saat nanti foreign flow itu kembali masuk harusnya eh, dolar AS ini menguat, jadi rupiah akan melemah kembali. Nanti kalau misalnya udah pada masuk duit-duit asingnya ya nanti rupiah menguat lagi ya kayak gitu ya, kira-kira seperti itulah pergerakannya. eh jadi kayak begitu aja ya di kita punya market update di tanggal 4 Februari ini. Nah, buat teman-teman yang ingin bergabung dan join di komunitas saham Investing Journey ID, boleh langsung aja hubungi saya di kontak lah ya. Di Instagramnya ada Investing Journey ID, di TikTok juga ada, dan juga nanti ada WhatsAppnya di situ ya untuk pembukaan rekening dan join komunitas saya. Oke, paling sampai situ. Sampai jumpa di video berikutnya. Semoga cuan terus. Bye.